Oke lur, bagaimana kabarnya? Semoga sehat, semoga terus semangat ya. Kali ini kita akan membahas soal sejarah. Oke, soal yang berada di depan kita, mari kita cermati bersama-sama. Perhatikan peristiwa penting berikut ini. Pertama, gagalnya perundingan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock di Magelang. Yang kedua, pemerintah Belanda memasang patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia. Yang keempat, Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa melawan Belanda. Yang kelima, pemerintah Belanda menggelar strategi Benteng Stelsel. Yang keenam, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Untuk pertanyaannya adalah, atau soalnya adalah, peristiwa tersebut jika disusun berdasarkan konsep kronologis adalah. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kronologis. Baik, kronologis adalah salah satu konsep dalam konsep dasar sejarah. Selain kronologis ada diakronis, sinkronis, ruang, waktu, manusia, dan lain sebagainya ya. Untuk konsep kronologis sendiri, ini bisa diartikan sebagai sebuah cara berpikir sejarah yang sesuai dengan urutan waktu. Dengan cara berpikir secara kronologis, kita akan lebih mudah memahami peristiwa yang ada. Kita jadi lebih paham, lebih mudah mengerti tentang jalannya sebuah peristiwa. Nah, mari kita kembali ke soal. Apabila peristiwa-peristiwa di atas itu disusun berdasarkan konsep kronologis itu bagaimana? Peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa Perang Jawa, atau kata lainnya adalah Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini diawali dengan pemasangan patok oleh Belanda. Kemudian Perang Diponegoro ini tidak terima, sehingga dia melawan dan mengobarkan Perang Jawa. Dan pemerintah Belanda pun tidak tinggal diam. Dia atau mereka menggelar strategi Benteng Stelsel untuk menaklukkan perlawanan yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Namun, peperangan ini cukup sulit bagi Belanda karena Pangeran Diponegoro dengan cerdik melawan Belanda. Dia melawan melalui strategi perang gerilya. Nah, perang gerilya ini sangat membuat kesulitan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda pun membujuk Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini, Pangeran Diponegoro ternyata ditangkap. Setelah ditangkap, dia dibawa ke Batavia untuk kemudian diasingkan ke Manado. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi secara sederhana, Pangeran Diponegoro diawali dengan adanya pemasangan patok oleh Belanda. Kemudian mengobarkan perang Diponegoro, kemudian Belanda melawan dengan strategi Benteng Stelsel, kemudian perundingan, setelah perundingan dibawa ke Batavia, dan terakhir dibawa ke Manado. Oke, coba kita lihat opsi atau pilihan yang A. Opsi yang A, 2, 3, 4. Nah, dari sini pun sudah kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Di sini bisa dilihat bahwa seharusnya setelah memasang patok,
Kemudian Pangeran Diponegoro itu mengobarkan perang, bukan malah dibawa ke Batavia. Dengan demikian, opsi yang A ini bisa kita eliminasi, bisa kita coret bersama-sama. Kemudian opsi yang C, coba kita lihat. Pertama, memasang patung Belanda. 2, kemudian 4, mengobarkan perang Jawa. Kemudian yang kelima, menggelar strategi benteng Sel-Sel. Oke, ini cukup baik. Kemudian setelah benteng Sel-Sel, perundingan nomor 1. Kemudian nomor 3 yaitu dibawa ke Batavia, dan terakhir di Manado. Ini bisa menjadi opsi bagi kita ya. Oke, jawaban sudah kita dapat, yaitu jawaban yang C. Kenapa tidak yang D ataupun yang E? Coba kita lihat bersama-sama. Opsi yang D, setelah pemasangan patok, ternyata Belanda langsung benteng Stel-Sel. Ini kan kurang tepat, padahal strategi benteng Stel ini tidak akan digunakan, tidak akan digelar kalau Diponegoro tidak mengobarkan perang. Yang E, kenapa kurang tepat? Karena di sini langsung nomor 5, pemerintah menggelar strategi benteng Stel-Sel. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa memilih opsi yang tepat, yaitu opsi yang C. Opsi yang C tadi sudah sedikit dijelaskan ya, bahwa diawali dengan pemasangan patok nomor 2, kemudian nomor 4 mengobarkan perang Jawa, kemudian yang kelima menggunakan benteng Stel-Sel, kemudian nomor 1 perundingan, kemudian yang ketiga dibawa ke Batavia, terakhir ke Manado. Baik. Jadi dengan demikian jawabannya adalah yang C ya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Tetap semangat dan salam historia.